Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Pemirsa, kita ke informasi olahraga. Timnas Putri Indonesia berhasil mencatatkan sejarah lewat back-to-back champions pada gelaran AFF Women's Cup. Kemenangan diraih setelah timnas berhasil menghujam gawang Laos 5 gol tanpa balas. Bermain di Kuala Lumpur Football Stadium, Timnas Indonesia berhasil menang atas Laos dengan skor 5-0. Kemenangan ini menjadi catatan positif bagi Timnas Putri Indonesia dalam ajang AFF Women's Cup. Sebelumnya pada tahun 2024, Indonesia juga berhasil menjuarai ajang yang sama. Tidak hanya itu, pada AFF Women's Cup 2026, prestasi individu juga berhasil diraih oleh punggawa Garuda Pertiwi, yakni Shefa Furizga sebagai Most Valuable Player dan Laita Maiskuroh sebagai Best Goalkeeper. Sementara itu, Timnas Putra Senior memulai persiapan jelang AFF Championship 2026 yang digelar di Indonesia 27 Juli mendatang. Sebanyak 50 nama dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Timnas Indonesia menatap AFF Championship 2026 dengan menjalani pemusatan latihan lebih awal. Pemusatan latihan yang digelar di Bali diikuti oleh 50 nama yang dipanggil oleh sang juru racik Timnas Indonesia, John Hartman. Dari 50 nama tersebut, pemain liga lokal mendominasi di semua lini. Rampungnya proses naturalisasi Michelle Baker dan Luke Fikri bisa menjadi pilihan baru bagi John Hartman di lini depan. Tentunya, ini menjadi tantangan baru bagi John Hartman untuk cetak sejarah bagi Indonesia yang mengincar gelar juara pertama kalinya di AFF Championship. Yeah, we've just completed phase 1 of the preparation. We've had seven good days together as a group. It was a physical week. We were putting a lot of work in behind the scenes to make sure that, the physical foundation's in place and trying to bring as much of the tactical work as we can. But this week has been about all in. It's been about respecting the process, the effort, seeing the players' desire and hunger to compete, but also push their limits. So I've been really impressed. It's a strong group, and the thing that always stands out when the local group comes together, there's a family feeling. It feels like there's a brotherhood. The players want to work for and with each other. They help each other through every day to push. So it's been a good week, a good start. Yeah, I mean, this week the first thing is always character. Do the players have the right character to push through when they're fatigued mentally, emotionally? They've trained every day this week. We've managed the loading, but today was important. They had to go out and push. I have a difficult decision. I can only take 23 players. I'd like to take every player this week because from a character perspective, it was there. That's where I'll be assessing now as I step away from this game, making some tough decisions on. All I can say is we have a very good group here. It's going to be hard to let anyone go. Tahun ini, Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timur Leste. Bermain di hadapan pendukung dan di rumah sendiri, Timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal di seluruh pertandingan. AFF Championship 2026 akan dimulai pada 27 Juli mendatang dan beberapa pertandingan Timnas Indonesia akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Timnas Indonesia bersiap mengarungi laga di ASEAN Hyundai Cup 2026. Tergabung di grup A, skuad asuhan John Hartman mempersiapkan diri untuk misi meraih gelar juara perdana untuk Indonesia. Piala AFF 2026 akan segera dimulai. Kompetisi bergengsi Asia Tenggara akan bergulir 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang mengarungi fase grup Piala AFF 2026. Skuad asuhan John Hartman memiliki misi untuk meraih gelar juara pertama bagi Indonesia. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.
Dengan format single round robin, setiap tim akan berhadapan 1 kali dengan 2 kali memainkan laga kandang serta 2 kali memainkan laga tandang. Di laga perdana, skuad Garuda akan berjumpa Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 27 Juli mendatang. Selanjutnya, skuad Garuda akan bertandang menghadapi Timor Leste yang memilih di Stadion Chonburi, Thailand sebagai lokasi pertandingan kandang 31 Juli mendatang. Pertandingan ketiga timnas Garuda tentunya yang paling ditunggu. Skuad Garuda akan berjumpa Vietnam dalam laga kandang 3 Agustus mendatang. Dan menghadapi Singapura akan menjadi lawan terakhir timnas Garuda pada laga tandang 7 Agustus mendatang. Juara grup dan runner-up berhak melaju ke babak semifinal. Timnas Indonesia wajib meraih hasil positif selama fase grup guna mewujudkan misi meraih gelar perdana Piala AFF. Saat ini Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Bali sejak 5 Juli lalu. John Hartman mempersiapkan tim untuk siap tempur menghadapi turnamen 2 tahunan ini.